sedikit tetapi rutin. Kadang misal kita tahajud, dan ini salah satu membantu untuk kendalikan nafsu kita. Ini mohon maaf, nafsu manusia ini tergantung kebiasaan. Kalau kita misal melihat makanan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya sangat senang kembali bertemu bersama para sahabat yang dimuliakan Allah. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bersama, ngaji bareng kepada ceramah Syekh Ali Jaber. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan manfaat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah bersama agar kita sama-sama mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama kita telah buka dengan pembacaan basmalah. Kemudian marilah sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah, kita khususkan untuk guru kita, yakni Tuan Syekh Ali Jaber. Ghafarallahu dzunubahum wa syatara uyubahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah untuk guru kita, dan marilah sama-sama kita simak pencerahan atau ilmu-ilmu, amalan-amalan yang disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Istiqomah bisa dikatakan susah-susah, gampang-gampang, gampang susah juga. Sebenarnya tergantung pemahaman kita. Orang banyak yang menartikan istiqomah adalah kita mampu menjaga kebaikan itu tanpa kita ada rasa hambatan atau terputus. Dan saya ingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mampu terapkan dalam kehidupan kita, insyaallah kita akan mampu membawa istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu, falan yadkhul ahadukumul jannata bi'amalihi, wa inna Allah yuhibbu minal 'amali adwamahu wa in qall." Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, saddidu wa qaribu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam istiqomah. Saddidu artinya kita bisa menyempurnakan keistiqomahan dalam beribadah. Kita tidak jauh dari istiqomah dalam segala aktivitas. Dan saddidu berarti kita sudah hakikatnya istiqomah, kita bisa membawakan kesempurnaan dalam istiqomah kita. Tapi pasti dalam menjalani istiqomah dalam beribadah, pasti ada kadang-kadang istilahnya malas, ada sifat sombak, ya, ada sifat lelah, capek, bosan. Kalau sudah merasa tidak bisa menyempurnakan keistiqomahan itu, ambil tahap yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa qaribu,
dekatilah dengan istiqamah. Jangan kita orang karena tidak mampu istiqamah sama sekali malah tinggalkan istiqamah. Istilahnya kalau kita tidak bisa menjaga kebaikan-kebaikan terus menerus, kita paling tidak walaupun berkurang kebaikan dan amal saleh yang biasa kita lakukan, tapi daripada tidak melakukannya sama sekali. Dan Allah lebih senang amalan hamba adalah dari istiqamahannya yang sedikit-sedikit tetapi rutin. Kadang misal kita tahajud, dan ini salah satu membantu untuk kendalikan nafsu kita. Ini mohon maaf, nafsu manusia ini tergantung kebiasaan. Kalau kita misal melihat makanan enak, kalau dibiasakan makan sampai habis tambah lagi, kalau sudah terbiasa seperti ini, dia tidak akan pernah puas. Apalagi melihat menu makanannya macam-macam. Kita masuk ke salah satu tempat makanan yang sudah disediain macam-macam. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, apalagi mengikuti pandangan mata, semuanya serba enak. Kita sudah ambil secukupnya, bahkan sudah kenyang, tapi rasanya yang aku tadi lihat tapi belum saya rasain. Ini belum saya rasain, ini belum saya rasain. Makanya jangan suka banyak lihat. Syukuri yang sudah ada, nikmati yang sudah ada. Makanya ketika ada banyak menu makanannya, saya tidak suka lihat. Saya suruh orang yang mendemik saya, ini ambil yang cukup. Saya makan habis pulang sudah selesai. Tapi kalau saya lihat masih kefikiran terbawa, ini ya belum saya rasain, gimana enak ya? Enak. Padahal sudah kenyang. Karena manusia tidak pernah puas. Dan ini salah satu kita bisa menjaga kebaikan dalam beribadah. Islam mengajarkan tidak boleh berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita maksa, kita ingin misal tahajud. Kalau tidak bisa tahajud seperti rutin kita, misal 11 rakaat atau lebih atau panjang, ada satu malam kita merasa, hari ini ya, saya lagi galau ya, capek, ada urusan membuat saya beban fikiran, aku kayaknya malas tahajud. Daripada tidak tahajud sama sekali, paling tidak 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau tidak mampu 2 rakaat mengangkat kesusahannya, mengangkat masalah yang kita hadapi, paling tidak meringankan masalah. Itu yang disebutkan waqaribu, mendekati dengan istiqamah. Ada ikhtiar, ada upaya. Kita tidak bisa misal puasa Daud, tapi puasa Isnin Kamis. Tidak bisa puasa Isnin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tidak bisa puasa 1 hari 1 bulan. Rasulullah SAW bersabda, man sama yawma fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 70 kharifa. Karena inti daripada puasa adalah benar-benar puasa lillahi ta'ala, imanan wa ihtisaba, percaya, beriman kepada Allah, menjalankan ibadah puasa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dibalas kebaikan. Siapa yang tidak harap dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak, bahkan ada pahala-pahala dan karunia yang Allah rahasiakan, Allah sembunyikan, Allah sediakan bagi hamba-hamba, dan itu balasan bagi apa yang telah kita kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira bagi hamba yang selalu baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jiwa pun yang boleh tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah dari pahala. Tapi coba yang membuat menarik di janji Allah ini, bukan pahala yang dirahasiakan, tapi pahala yang dirahasiakan ini bakal akan menenangkan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat kamu puas, membuat kamu bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak janji Allah? Kenapa ya Allah dirahasiakan sampai balasan ini akan menenangkan hati? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Banyak atau sedikit itu akan menjadi balasan bagi apa yang telah kamu kerjakan. Itulah istiqamah. Kita bisa kendalikan diri, kalau tidak mampu sempurna, paling tidak berusaha mendekati kepada istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, sebenarnya Al-Fatihah ini kalau kita bisa hayati, bisa belajari, itu sudah luar biasa, memberikan kecukupan dalam segala hal. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal dalam salat fardu kita memohon hidayah ke jalan yang lurus, intinya istiqamah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, yang membola balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Hidayah ini dan memohon istiqamah bukan hanya kebutuhan kita. Semua para nabi dan rasul memohon istiqamah, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di suratul Fatihah, dan ini menjadi pelajaran buat kita sebelum kita memohon istiqamah, selain apa yang tadi saya sampaikan, karena ada upaya, ya, kalau tidak bisa sempurna, paling tidak dekat dengan kesempurnaan. Kalau tidak bisa, dengan membawa hakikat istiqamah, berusaha mendekati dengan istiqamah. Selalu saya dorong jamaah, setiap amal kebaikan Anda punya saham di situ. Setiap amal kebaikan Anda punya saham di situ. Contoh, silaturahim Anda punya saham, sedekah punya saham, salat malam ada sahamnya, baca Quran ada sahamnya, menjaga dan memperhatikan anak yatim ada sahamnya, walaupun satu-satu gitu. Karena ini salah satu upaya dan ikhtiar. Kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ridhanya di dalam amal saleh. Ada 3 hal yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam amal saleh. Kita tidak tahu di mana amal saleh yang ada di dalamnya ridha Allah. Barang siapa yang melakukannya dapat ridha Allah. Dengan mendapatkan ridha Allah, beres dunia akhirat, sudah selesai. Cuma masalah ini kita tidak tahu di mana amal saleh yang ada di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah rahasiakan kemurkaannya dalam dosa dan maksiat. Kadang-kadang orang satu kali berbuat dosa tapi bisa menjadi celaka dunia akhirat, na'udzubillah, karena dia kena kemurkaan Allah di saat itu. Yang ketiga, Allah rahasiakan waliullah. Tidak ada yang tahu siapa waliullah di antara manusia. Kadang-kadang bisa waliullah di tengah kita. Kenapa Allah rahasiakan waliullah di tengah kita? Supaya kita tidak sembarangan menghina manusia. Bisa jadi Anda salah menghina waliullah. Makanya kita belajar menghormati semua manusia. Dia tukang sapu, tukang sampah, tukang apa, kita tidak tahu, barangkali dia waliullah. Karena bisa mendapat derajat waliullah itu bisa dengan satu kebaikan yang dia lakukan, Allah angkat kemuliaannya, Allah angkat derajatnya menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita sembarangan menghina orang. Kembali lagi, kebaikan dan keridhaan Allah dalam amal salih. Misal contoh, wanita yang kita semua hafal kisahnya, yang tidak pernah berbuat kebaikan, hanya satu kali dia memberikan air minum kepada ekor anjing. Allah SWT melihat perbuatannya, Allah syukuri perbuatannya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia dalam surga. Itu yang disebutkan oleh ulama. Ternyata ketika dia beramal saleh di situ kena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang bisa mendapatkan ridha Allah di dalam salat malamnya. Makanya kembali jamaah sekalian, setiap amal salih Anda punya saham. Tapi di antara amal salih, mana yang kira-kira kesukaan hatimu? Ada yang lebih cenderung kepada puasa, udahlah berbanyak puasa. Ada yang merasa lebih banyak aku suka tahajud, udahlah berbanyak tahajud. Tapi jangan lupa di amal-amal salih yang lain Anda punya saham walaupun sedikit. Contoh, sedekah walaupun 5.000 sehari, walaupun 1.000 sehari, walaupun seperak sehari. Ada upaya, ada sesuatu supaya segala amal kebaikan yang kita tahu, yang kita fahami, yang kita belajari, insya Allah menjadi saksi baik. Allah Maha tahu, oh ternyata hamba ini setiap ada amal salih dia di situ punya saham.
walaupun sedikit. Itu yang disebutkan sedikit tetapi istiqamah, lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, semakin kita memahami istiqamah dengan pandangan mudah, insya-Allah bakal mudah. Tapi kalau kita merasa, aduh gimana aku susah istiqamah, aku kemarin bisa begini, tapi alhamdulillah semuanya bisa. Yang tidak bisa banyak, paling tidak jangan tinggalkan semuanya. Hafal tolong kata ini. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan semuanya. Istilahnya, aku tak bisa tahajud, capek. Tak usah, tak apa-apa. Tak bisa lama-lama, panjang-panjang, 2 rakaat. Aku kalau tidur, takut ketiduran, nanti bangun, apalagi tak jamin saya bisa bangun tengah malam. Ya udah, tidur salat malam sebelum tidur. Boleh enggak salat malam sebelum tidur? Boleh. Karena waktu salat malam habis Isya sampai subuh. Ini hukumnya berlaku kepada masing-masing sesuai kemampuan. Ada di antara Bapak Ibu biasa tahajud, tidur dan tahajud, teruskan. Ada yang merasa, aduh kalau saya tidur kayaknya dah bakal bangun, syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada malam itu terlewat, tidak tertulis salat malamnya, ya udah salat malam sebelum tidur. Bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika masalah witir. Sahabat Rasul Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalath." Aku telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW 3 hal atau 3 amalan. Yang pertama, jaga puasa 3 hari setiap bulan, yang disebutkan Hijriyah 13, 14 dan 15. Wa an usalli duha, menjaga salat duha. Wa an utira qabla an anam, menjaga witir sebelum tidur. Ini Abu Hurairah sahabat Rasul mendapatkan amalan dan nasihat dari Rasulullah SAW. Dan ini kembali, kenapa ada hadis witir sebelum tidur, ada hadis witir adalah penutup salat malam. Ini memberikan pandangan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menutup witirnya malam harinya dan dia bisa tahajud santai-santai biasa, alhamdulillah, teruskan, ikutin hadis ini. Kalau anda merasa tidak mampu, berarti anda punya pilihan lain, mengikuti hadis witir sebelum tidur. Tapi kalau sudah bangun tidur lagi, bisa tahajud lagi, bisa salat lagi, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan suci Ramadan, salah satu yang perlu diperhatikan, perhatiannya lebih banyak kepada Al-Quran. Kalau biasa katanya bulan haji adalah ibadah haji, berarti kita lebih banyak memperhatikan ibadah haji. Kalau tidak bisa berhaji, ada penggantinya, berbanyak puasa di 10 hari pertama Zulhijjah, berbanyak zikir, berbanyak amal salih. Ada banyak. Setiap musim ibadah ada sesuatu keistimewaan dan kelebihan yang perlu kita perhatikan. Misal contoh hari Jumat, yang terbaik amalan di hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh enggak saya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Boleh saja, tapi tolong lebih diperhatikan berbanyak salawat kepada Rasul di hari Jumat dan malam Jumat. Mengapa? Karena itu perpesan atau permintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan lebih banyak perhatikan Al-Quran. Cuba sekarang kita tanya diri masing-masing, berapa banyak kita baca Al-Quran sehari? Saya membaca, memperhatikan berjam-jam. Ketika saya membaca, Imam Syafi'i mampu mengkhatam Al-Quran 60 kali sehari. 60 kali di bulan Ramadan, berarti dalam sehari berapa kali? 2 kali, bayangin. Saya pernah menghitungkan kira-kira berapa kita mampu mengkhatam Al-Quran dalam sehari. Dibutuhkan 8 sampai 10 jam. Bisa khatam 30 juz dalam sehari. Itu bagi orang yang cukup lancar. Kalau yang berbata-bata, wallahu alam, mungkin bisa habis umurnya, belum tentu habis baca Al-Quran. Ya, tapi ini kembali, jangan karena berbata-bata tidak baca Al-Quran, justru baca. Karena ada janji Rasulullah SAW memberikan pahala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi." Sampai bahasanya dalam hadis, yatata'ta'u, berat membaca. Dia takut salah karena dia tidak pernah dipimpin bacaannya, tidak pernah diarahkan bacaannya. Dia hanya sesuai kemampuan, dia ingin menunjukkan kepada Allah yang terbaik, tapi dia tidak mau menjadikan alasan, walaupun saya belum ada guru yang bisa memimpin saya, tapi ada minat untuk
membaca Al-Quran, niatnya begitu ada kesempatan belajar, saya bakal belajar. Bukan niatnya mau terus salah. Ketika ada kesempatan belajar, oh dah, aku sudah begini aja, dah mau belajar. Oh, ini yang bermasalah. Tapi tetap dia ada upaya ingin belajar dan terus memperbaiki bacaan, Allah akan berikan dua pahala. Satu, karena dia mau baca Al-Quran. Yang kedua, karena kesusahan dan kesalahan yang dia hadapi dalam membaca Al-Quran. Begitu luar biasa indahnya kita bersama Al-Quran di Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah, baru saja sama-sama kita belajar menyimak daripada ceramah-ceramah ataupun amalan-amalan. Kita sama-sama ngaji bareng kepada guru kita almarhum Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan manfaat daripada video-video beliau dan bisa menjadi amal jariah untuk beliau. InsyaAllah kita mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang insya Allah mudah-mudahan ikhlas beramal selalu dalam kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan kembali suratul Fatihah kepada guru kita. Ini adalah sebuah tanda kasih sayang dan kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan beliau Allah tempatkan di tempat terbaik dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. InsyaAllah dengan amalan-amalan yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi pahala jariah yang kembali kepada beliau. Kita sama-sama kirimkan untuk khusus guru kita almarhum Tuan Syekh Ali Jabir. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.